Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Semoga kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan semangat dalam menuntut ilmu dan mempersiapkan masa depan. Bertemu lagi dengan mata kuliah pendidikan seumur hidup. Ini adalah pertemuan kedua yang membahas tentang konsep dasar pendidikan seumur hidup. Nah ini, kalau kita ditanya atau kalau kita berbicara tentang pendidikan seumur hidup atau lifelong education, ingat ya, lifelong bukan long life, karena kadang banyak sekali referensi yang ada di internet itu mengatakan long life. Nah itu salah, yang benar adalah lifelong education. Nah, oke. Sebelum kita ke diskusi, saya mencoba untuk memberikan prakata bahwa pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem. Nah, yang namanya pendidikan itu sebuah sistem ya. Nah, inilah perbedaannya pendidikan dan pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran itu tidak ada sistemnya, bisa saja terjadi secara secara alamiah atau secara tidak sengaja. Tapi kalau yang namanya pendidikan itu sebuah sistem, berarti pembelajarannya pasti ada unsur kesengajaannya. Ini sebuah sistem, konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar. Nah, berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia, berkaitan dengan sikap dan perilakunya. Nah, jika kita telah melakukan pendidikan, maka sikap dan perilaku kita akan lebih baik, akan berubah lagi. Yang tidak baik menjadi baik, yang baik akan menjadi semakin baik. Nah, inilah yang diharapkan untuk semua mahasiswa. Kalian sudah kuliah, berarti perilaku kalian, sikap kalian tentunya akan lebih baik lagi dari yang orang-orang yang tidak kuliah. Sikapnya seperti apa, perilakunya seperti apa. Nah, harus melakukan kaedah-kaedah keilmuan. Nah, kalau kita berbicara pendidikan dulu ya. Nah, pendidikan ini menurut undang-undang yang termaktub dalam undang-undang, bukan menurut undang-undang ya. Kalau menurut itu biasanya kata orang atau kata ahli atau pakar. Nah, ini berkaitan dengan undang-undang. Nah, ini termaktub dalam undang-undang. Nah, ini diperhatikan. Ini adalah poin awal, poin yang sangat penting bagi mindset kalian. Nah, kalau kalian dulu atau mungkin orang tua kalian dulu, kalian kuliah tujuannya apa? Nah, ini sebelum ke sini mungkin akan saya buka pertanyaan dulu ya, atau kita diskusi dulu. Saya cari siapa kira-kira yang akan saya tanyakan. Kalian kuliah itu tujuannya apa? Yang saya spotlight, siapa yang muncul? Tahu? Nah, silakan berbicara. Nggak kelihatan? Oke, Joyce. Ya, Pak. Ya, yeah. Nah, Joyce. Tujuan kuliah apa? Pribadi atau orang tua, Pak? Ya, pribadi boleh, orang tua boleh. Kedua-duanya juga boleh. Kalau ibu saya pasti bilangnya kuliah biar jadi pegawai negeri. Nah, kalau saya sendiri, saya tuh pengen eksplor kemampuan saya, punya relasi, habis itu bekerja dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Ya. Selanjutnya satu kali lagi yang mewakili cowok. Nah, ini ada Ilham. Nah, ini semoga bisa mengilhami semua orang ya. Apa tujuan Ilham kuliah? Karena temannya atau karena salah jurusan? Silakan Ilham. Pak, tujuannya biar bisa menyaingi pendidikan orang tua saya, Pak. Oh, biar lebih tinggi. Gitu, menyaingi ya. Padahal pendidikan yang baik itu bukan menyaingi ya, tapi berkolaborasi ya. Apalagi menyaingi lebih tinggi. Apalagi menyayangi orang tua, nanti kamu durhaka loh.
Oke, satu kali lagi. Nah, coba komtengnya. Ella, tujuan kuliah apa Ella? Ella kok nggak ada suaranya ya? Halo Pak, Ya, oke ada. Orang dekat mungkin. handsetnya rusak. Yang pertama, ya pastinya membuat orang tua biar bisa bangga. Terus tujuan saya ingin mengeksplor, mengembangkan bakat diri di dalam skill saya sendiri, Pak. Ya. Supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Tujuannya adalah untuk bangga ya. Tujuannya Dan mengembangkan diri, Pak. Mengembangkan diri. Ya. Oke, ya kita bahas ya teman-teman. Nah, ini adalah berkaitan dengan pendidikan. Nah, kalau kita berbicara pendidikan, itu sebenarnya ini kuncinya adalah usaha sadar dan terencana. Nah, kalian kuliah itu adalah usaha sadar dan terencana. Berarti kalian kuliah itu harus memplanning diri kalian, memetakan kira-kira kalian tuh kuliah itu mau jadi apa. Nah ini, ada yang kuliah katanya salah jurusan, ada yang kuliah nggak tahu jurusannya apa, ada yang kuliah karena ikut-ikutan saja, ada yang kuliah agar dipandang di masyarakat, ngetren dan lain sebagainya. Nah ini tujuannya sudah berbeda-beda atau niatnya sudah berbeda-beda. Nah maka kita harus persamakan persepsi dulu. Kita kuliah tujuannya adalah untuk apa? Nah ini untuk mewujudkan pembelajaran secara aktif. Nah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah gini, kalian itu jurusannya apapun itu sebenarnya tidak penting. Jurusan itu sebenarnya tidak penting. Yang paling penting adalah diri kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Kalian jurusannya misalnya yang keren, nah, yang di UNES ini yang paling tertinggi atau minatnya paling banyak adalah di manajemen. Tapi kalau kalian nanti misalnya kuliah di manajemen, kalian tidak bisa mengembangkan potensi diri kalian, ya percuma. Era sekarang adalah era kompetisi. Orang yang mempunyai keterampilan, orang yang mempunyai skill, itu akan lebih diutamakan daripada jurusannya. Nah, misalnya di manajemen itu banyak peminatnya, banyak orangnya, tapi juga saingannya juga banyak. Nah, juga ada jurusan yang sedikit saingannya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara jurusan itu ini ya tidak seideal itu atau tidak bisa kalau kamu mau sukses ambil jurusan ini enggak seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kamu itu bisa mengembangkan potensi dirimu enggak dalam proses perkuliahan kalian. Nah, itu yang paling penting. Nah, sekarang pertanyaannya lagi seperti ini. Berkaitan dengan potensi diri, kira-kira potensi kalian tahu nggak? Kalian kuliah ya, atau kalian sekolah ya, itu sudah berapa tahun? Kira-kira kuliah itu kira-kira sekolah atau kuliah itu mengembangkan potensi kalian atau enggak? Nah, ini juga harus kalian pikirkan. Kalian sudah bertahun-tahun kuliah, tapi kalau ditanya potensinya tahu nggak kira-kira ya? Coba lagi saya tanya. Nah, ini namanya sama dengan bapak saya. Latif, Al-Hab siapa ini? Nah, coba Latif, silahkan. Tahu nggak potensimu itu apa, Latif? Pak Latif. Belum menemukan, Pak, Nah, saya. Pak. ini belum menemukan ya. Berarti berkaitan dengan pengertian pendidikan atau konsep pendidikan itu, ini berarti kamu gagal ini selama ini sekolahnya.
harus di mindset ulang. Ya, soalnya anu Pak, pas waktu SMA itu dipaksa orang tua masuk SMK Pak. Oh, dipaksa. Nah, berarti nggak ada komunikasi nih antara orang tua dan anak. Atau orang tuanya terlalu otoriter ya. Nah, berarti kekritisan kalian harus diasah. Kalau kita kritis atau kita kritis itu bukan melawan atau menolak ya, tapi kita berkomunikasi dengan baik. Nah, itu semoga dengan perkuliahan pendidikan sumber hidup ini nanti si Latif bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi tidak ada unsur paksaan, sama-sama enjoy, sama-sama suka gitu. Oke, satu lagi, Noval Ersa Hawian. Punya potensi apa, Noval? Iya Pak. Iya, dijawab pertanyaannya. Sama belum menemukan ya Pak. Belum menemukan ya. Oke, kita coba temukan bareng-bareng ya. Iya Pak. Nah ini, berarti kalau kalian belum menemukan potensi kalian, berarti kalian belum bisa mengembangkan potensi kalian. Nah ini juga yang perlu kalian pikirkan, bagaimana bisa menemukan potensi, baru kita bisa mengembangkannya. Nah untuk itu, di dalam perkuliahan ini, di dalam pendidikan sumber hidup ini, kalian harus berpikir, kira-kira potensi saya apa? Nah, potensi itu biasanya dikaitkan dengan hobi kalian, dengan minat kalian. Nah, potensi itu bisa dipaksakan, tapi juga bisa mengalir dengan sendirinya atau secara alamiah. Nah, tapi yang paling penting adalah tujuan. Nah, tujuannya ini. Nah, tujuannya adalah kalian itu mempunyai keterampilan. Nah, ini. Kalian itu mempunyai keterampilan. Tujuan kalian kuliah, kalian sekolah itu mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian. Nah, sehingga keahlian itu nanti akan dipakai atau akan digunakan oleh bisa diri kalian, bisa masyarakat atau lembaga atau organisasi atau perusahaan atau sekolah atau mungkin kampus. Nah, selain itu bisa berguna bagi bangsa dan negara. Nah, ini dikatakan nanti kalian bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kalian tidak mempunyai keterampilan ini, dipastikan kalian tidak mempunyai manfaat pada orang lain. Nah, tetapi yang perlu kita juga punyai atau miliki adalah ini, kita mempunyai jiwa-jiwa spiritual keagamaan, mempunyai pengendalian diri, tidak suka atau tidak mudah emosi, mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai kecerdasan, akhlak mulia. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Oke, sekarang coba mungkin bagi yang cowok-cowok kenal Messi, kenal Cristiano Ronaldo, siapa itu? Dia adalah pemain bola profesional. Dia memiliki keterampilan dalam hal memainkan si kulit bundar katanya, pemain bola. Nah, itu juga perlu diasah, perlu dilatih. Nah, cara melatihnya bagaimana? Setiap hari dia berlatih bermain bola. Nah, kira-kira kalian setiap hari itu meluangkan waktu untuk menemukan atau mengembangkan potensi dalam diri kalian atau tidak? Nah, itu yang harus kalian pikirkan, itu yang harus kalian rencanakan mulai dari sekarang. Kalau bisa, kalian dalam satu hari itu gunakan waktu kalian minimal 1 jam untuk melatih, untuk membiasakan kemampuan-kemampuan kalian. Nah, itu disesuaikan dengan minat kalian, disesuaikan dengan passion kalian. Nah, itu yang harus kalian pikirkan mulai dari sekarang. Dengan begitu, kalian hidupnya pasti akan merasa bahagia, merasa bersemangat. Nah, tetapi kalau sebaliknya, kalian yang sukanya mungkin rebahan, sukanya males-malesan, nah berarti di dalam diri kalian belum mengetahui, belum bisa mengembangkan potensi. Nah, ini yang perlu kalian evaluasi pada diri kalian. Apakah kalian sudah melakukan pendidikan atau pembelajaran berkaitan dengan mengembangkan potensi diri kalian atau belum? Nah, sehingga
seperti yang saya sampaikan, apapun kalian, apapun jurusan kalian, apapun latar belakang kalian, kalau kalian mengedepankan tiga aspek atau tiga prinsip yang sesuai saya dengungkan atau soundingkan, itu insya Allah kalian akan sukses atau berhasil. Nah misalnya kalian ingin dulu saya kuliah itu juga tidak tahu jurusannya itu ini apa. Saya dulu kuliah pendidikan luar sekolah itu karena saya dari desa ya, tidak tahu pendidikan luar sekolah itu apa, sehingga ada yang memberikan masukan, kamu kuliah di jurusan PLS. Jurusan PLS itu nanti bisa di dinas pendidikan, bisa di sanggar kegiatan belajar. Nah, sehingga saya mencoba itu. Terus kuliahnya lumayan enak dan sebagainya, fleksibel. Sehingga dulu saya mengikuti sarannya, saya daftar, alhamdulillah saya keterima. Nah, itu pun pilihan yang kedua, bukan pilihan yang pertama ya. Nah, tetapi karena saya sudah merasa, wah alhamdulillah saya keterima menjadi mahasiswa, berarti saya harus melakukan semaksimal mungkin apa yang harus saya lakukan. Nah, ini karena sudah maksimal apa yang saya lakukan, nah alhamdulillah sekarang ya saya juga mendapatkan sesuatu yang maksimal daripada teman-teman saya. Nah, ini juga yang harus kalian pikirkan. Memang pertemuan berkaitan dengan pendidikan seumur hidup ini saya sengaja memberikan motivasi kalian terus berkaitan dengan pendidikan seumur hidup. Nah, tadi agar kalian menjadi orang yang sukses atau tujuan kalian itu tercapai, ada 3 hal. Selalu mengupdate informasi berkaitan dengan kalian sekarang jadi mahasiswa, berarti informasi tentang mahasiswa, informasi mengembangkan potensi diri, informasi tentang beasiswa. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang kalian inginkan? Nah, itu selalu diupdate informasi itu. Sekarang era internet, era digital, apa sih yang nggak ada? Nah, itu yang harus kalian lakukan. Nah, yang kedua adalah kalian mengupgrade diri kalian. HP saja, TV, laptop, komputer selalu diupgrade setiap bulannya mungkin. Masa kalian tidak diupgrade? Maka kalian akan ketertinggalan zaman kalau tidak diupgrade. Nah, untuk itu kalian selalu mengupgrade diri kalian sesuai dengan perkembangan zaman. Dipastikan kalian tidak akan ketertinggalan. Nah, kira-kira upgrade apa untuk diri kalian agar kalian itu sukses? Nah, itu juga perlu kalian pikirkan. Nah, yang ketiga ini yang sebenarnya sangat penting juga. Yang ketiga adalah add relasi atau jaringan atau hubungan. Kalau kalian mau menjadi misalnya dosen, berarti kalian harus mengupgrade diri kalian menjadi dosen dan carilah relasi siapa dosen yang kira-kira bisa membantu kalian, bisa mensupport kalian, bisa mengajari atau memberikan sesuatu kepada kalian. Nah, jika kalian misalnya ingin kerja di dinas pendidikan misalnya atau dinas sosial, nah maka mulai dari sekarang kalian harus mencari kira-kira siapa relasi orang-orang yang bisa membantu kalian agar bisa untuk bekerja di dinas sosial. Nah, saya dulu seperti itu. Saya dari keluarga petani, dari desa, orang tua saya tidak kuliah, tapi alhamdulillah anaknya bisa kuliah. Nah, karena apa ya? Karena menggunakan rumus ketiga itu. Nah, rumus ini sebenarnya saya dapatkan saya dapatkan sejak S1. Nah, dan selalu saya aplikasikan terus-menerus. Nah, kalau kalian melakukan itu, insya Allah tujuan apapun itu akan bisa tercapai. Tentunya ya dengan rencana atau dengan pihak tangan di atas atau Tuhan gitu ya. Nah, ini kita harus selalu juga banyak berdoa. Nah, ini sebenarnya yang harus kita
kita sepakati dulu ya, yang namanya pendidikan itu adalah proses untuk mengembangkan potensi diri. Oke, selanjutnya nih. Nah, kalau kalian tadi sudah melakukan itu, bisa menemukan dan mengembangkan potensi diri kalian untuk kehidupan yang lebih baik, maka nanti bisa berguna, bermanfaat untuk kalian, untuk masyarakat, dan untuk negara. Nah, ini terus berkaitan dengan pendidikan seumur hidup, itu lahir konsepnya adalah adanya keprihatinan pada dunia pendidikan yang ada, karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati pendidikan pada dunia formal. Nah, ini maka ada pendidikan seumur hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang ruang belajar pendidikan seumur hidup itu, belajar bukan hanya berada dalam ruangan, tetapi belajar di semua tempat, semua situasi, dan semua hal yang berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Suatu proses yang terus-menerus secara kontinu dari bayi sampai meninggal dunia. Nah, ini juga yang namanya belajar itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, itu namanya belajar. Misal nanti kalian setelah ini mungkin jalan-jalan kemana, mungkin melewati sesuatu, melewati dalam perjalanan, itu juga kalian anggap belajar. Itu yang namanya pendidikan seumur hidup. Belajar itu tidak hanya di kelas atau di sekolah saja. Nah, itu ya. Tadi misalnya kalian melakukan sesuatu, itu adalah belajar. Oke. Selanjutnya, belajar seumur hidup. Diartikan bahwa orang yang sadar tentang dirinya sebagai pelajar seumur hidup melihat belajar sebagai cara yang logis untuk mengatasi problematika kehidupannya. Nah, semua orang itu pasti mempunyai problematika, mempunyai permasalahannya ya. Nah, itu dianggap sebagai pembelajaran. Tidak ada orang yang sukses langsung sukses. Pasti dimulai berawal dari banyak kegagalan. Nah, ini berarti jika kalian nanti suatu saat gagal, ya itu sudah hal yang wajar, sudah hal yang lumrah, nggak usah disesali. Tapi bagaimana kalian berpikir agar kegagalan-kegagalan itu menjadi kesuksesan. Nah, itu bahkan sekarang jangan sampai ini, misalnya kalian gagal dalam hal sesuatu, terus mengakhiri hidupnya, jangan sampai ya. Nah, ini karena kalau kita melakukan sesuatu itu juga harus berpikir nilai positifnya, negatifnya. Kita juga harus berbicara filsafat. Mungkin kalian sudah pernah saya ajari mata kuliah tentang apa itu filsafat. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah 4 pilar pendidikan sepanjang hayat menurut UNESCO. Learning to know, belajar menguasai instrumen-instrumen pengetahuan. Nah, yang namanya belajar itu melalui pengetahuan. Kita mengetahui melalui panca indera kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai pengetahuan, kita melakukannya, learning to do, kita berbuat. Nah, biasanya banyak orang yang sudah tahu tapi diindahkan atau tidak digunakan. Misalnya contoh yang simpel adalah kita tahu misalnya kalian shopping lewat di jalan ada jembatan layang, itu adalah fungsi penyeberangan, tetapi karena pengen cepat langsung nyebrang saja. Nah, berarti dalam pembelajaran atau dalam pengetahuan kalian tidak gunakan. Nah, ini yang tidak dianjurkan. Nah, misalnya juga kalian tahu, learning to know, tahu bahwa yang namanya orang sukses itu harus belajar. Nah, tetapi dalam kenyataannya, dalam melakukannya kalian tidak belajar, kalian malas-malesan, apalagi sekarang daya rebahan itu. Nah, ini berarti kan tidak menggunakan 4 pilar pendidikan sepanjang hayat.
Oke ya, learning to know, mengetahui, learning to do, melakukan. Terus yang ketiga adalah learning to live together, belajar hidup bersama. Nah, kita sebagai makhluk sosial berarti kita harus belajar secara bersama-sama dengan orang lain, dengan latar belakang yang berbeda, ekonomi yang berbeda, sosial yang berbeda. Nah, kita belajar, oh orang yang sosialnya rendah, yang sosialnya tinggi, karakternya seperti apa, yang ekonominya tinggi seperti apa. Nah, kita harus mau belajar bersama-sama dengan mereka. Nah, yang keempat ini yang paling penting. Nah, learning to be atau menjadi seseorang yang profesional atau mengerti profesi pada diri kalian. Nah, ini level pendidikan 4 pilar pendidikan sepanjang hayat ini adalah ada level-levelnya. Kalian kira-kira sudah sampai ke level yang mana? Apakah hanya level untuk mengetahui saja? Nah, misalnya sekarang ini kalian kuliah. Tadi sudah saya sampaikan ya, namanya pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi. Nah, itu adalah learning to know. Nah, kalau kalian sudah bisa melakukannya, oh iya saya kuliah, saya harus mengembangkan potensi saya. Saya sudah melakukan ini, itu, melakukan pelatihan, melakukan workshop, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah learning to do. Learning sudah berbuat, sudah melakukan. Nah, kalau kalian nanti dapat teori-teori dari berbagai mata kuliah, berbagai dari dosen, kalau kalian itu aplikasikan, praktekkan, berarti kalian sudah levelnya learning to do. Nah, ini. Nah, kalau kalian sudah bisa menjadi seseorang, ini loh saya adalah seorang dosen, saya adalah seorang mahasiswa yang berprestasi, saya adalah seorang yang bekerja dalam bidang sosial, saya adalah agent of change. Nah, itu berarti kalian berarti levelnya sudah learning to be, sudah menjadi seseorang. Nah, kalau sudah menjadi seseorang ini biasanya dia akan mempunyai jiwa yang mempunyai kepekaan, estetika, tanggung jawab, nilai-nilai spiritual. Nah, ini biasanya orang-orang yang sudah dianggap dewasa. Kalau kalian sudah sampai ke learning to be. Oke, selanjutnya. Nah, ini dimensi-dimensi dalam pendidikan seumur hidup. Belajar itu ada 4. Belajar yang diarahkan diri sendiri. Nah, berarti kalian belajar atas keinginan sendiri. Nah, ini biasa juga dikatakan teorinya orang dewasa. Yang namanya belajar itu sesuai dengan keinginannya. Kalau belajar sesuai dengan keinginan orang lain, itu pasti kita juga akan merasa kurang maksimal. Tapi kalau kalian belajar diarahkan diri sendiri, berarti ini ada niatan. Nah, ini adalah pembelajaran atau pendidikan seumur hidup. Nah, yang kedua adalah belajar atas tuntutan. Nah, kalian belajar karena atas tuntutan. Nah, seperti kalian sekolah atau kuliah ini, karena ada tuntutan. Nah, mau nggak mau berarti kalian harus belajar. Nah, yang ketiga adalah belajar kolaboratif atau collaborative learning. Nah, bagaimana kalian itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman kalian, berkolaborasi dengan orang lain. Nah, yang keempat, belajar organisasi, organizational learning. Kalian belajar berorganisasi, kalian belajar tentang lembaga kemahasiswaan. Nah, ini yang harus kalian lakukan jika kalian ingin menjadi manusia atau menjadi hidup yang bermakna. Kalian harus menggunakan keempat-empatnya ini. Belajar yang diarahkan diri sendiri sesuai dengan passion kalian. Belajar atas tuntutan, disesuaikan dengan perkembangan zaman itu membutuhkan apa. Nah, ini kamu harus dituntut untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, belajar kolaborasi berarti agar kalian itu cepat belajarnya harus berkolaborasi. Kira-kira siapa sih yang bisa diajak untuk belajar bekerja sama berkolaborasi? Nah, ini terus
belajar organisasi. Nah, kalian harus belajar berorganisasi karena yang namanya masyarakat itu mempunyai sistem, mempunyai peranata sosial, mempunyai lembaga. Mau tidak mau kalian harus belajar berkaitan dengan organisasi. Nah, ini kalian di dalam kehidupannya harus belajar keempat hal ini ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, terus ini ada tugas. Nah, ini sebenarnya adalah tugas untuk masa depan kalian. Ini adalah tugas untuk membantu memetakan kalian hidup. Untuk membantu agar kalian itu menjadi orang yang sukses sesuai dengan yang kalian inginkan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perkembangan zaman. Nah, ini nanti ditulis di Microsoft Word jawabannya, namanya, NIM-nya. Nah, terus mungkin asalnya dari mana? Nah, disemen dulu, nanti kalau suatu saat sudah saya suruh mengirimkan, nanti dikirimkan. Ya. Nah, ini pertanyaannya, temukan apa potensi yang ada pada diri kalian. Nah, yang kedua, bagaimana kalian mengembangkan potensi tersebut. Nah, yang ketiga, siapa saja yang mendapatkan manfaat dari potensi kalian. Nah, yang keempat, setelah mendapatkan pengetahuan tentang konsep pendidikan seumur hidup, apa yang akan kalian pikirkan, rencanakan, lakukan untuk menjadikan hidup kalian lebih baik lagi. Nah, ini tugasnya, silakan dikerjakan. Kalau bisa nanti malam sebelum tidur kalian merenung, karena sebelum tidur itu biasanya banyak imajinasi yang akan keluar. Nah, biasanya saya sebelum tidur itu kalau tidak kecapean, biasanya selalu merefleksi diri saya. Hari ini saya sudah melakukan apa, hari ini saya sudah membuat sesuatu yang bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan orang lain atau belum. Nah, biasanya saya itu. Terus saya besok mau melakukan apa. Nah, ini saya selalu merencanakan pada malam harinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan ini. Terima kasih.